Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Mari kita saling mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mari kita saling menguatkan di antara kita untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran online, pembelajaran daring, dan mari kita saling mendoakan semoga pandemi ini situasi yang seperti ini cepat berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi secara langsung, secara tatap muka di kelas pada pertemuan pertemuan ketiga ini. Yang pertama tadi pendahuluan langsung Zoom, kedua manajemen konsep umum, kemudian yang ketiga manajemen perawatan, kemudian ini yang keempat yang keempat adalah materi yang ketiga adalah supervisi perawatan. Supervisi perawatan ini adalah salah satu fungsi dari manajemen Fungsi di mana? Bagus jadi supervisi ini adalah fungsi di pengarahan pengarahan atau yang disebut dengan actuating atau yang disebut dengan directing atau juga disebut dengan leading. Ada suatu pertanyaan bagaimana cara membuat perawat pelaksana perawat dapat menyadari terhadap peran dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari bagaimana kita bisa menyadarkan bahwa peran dan tanggung jawabnya itu harus betul-betul dilaksanakan. Untuk menjawab itu maka kita harus belajar supervisi Karena apa? Karena supervisi itu diperlukan untuk mencapai tujuan pelayanan perawatan yang baik Jadi setiap perawat tentu di dalam melaksanakan pekerjaan akan didahului dengan sebuah perencanaan. Perencanaan yang baik ketika dilaksanakan ini belum tentu di dalam perjalanannya ini akan menghasilkan atau belum tentu dalam perjalanan ini sesuai dengan rencana yang sudah buat. Oleh sebab itu maka diperlukan sebuah supervisi diperlukan sebuah pengarahan terhadap jalannya pelaksanaan tersebut. Ini capaian pembelajaran pada materi yang ketiga ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian supervisi, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan tujuan supervisi seperti apa, kemudian mahasiswa dapat menyebutkan manfaat yang diperoleh dari supervisi. Kemudian berikutnya mahasiswa dapat menjelaskan cara pelaksanaan supervisi, dan yang terakhir adalah nanti mahasiswa dapat mengidentifikasi peran dari supervisi. Perlu kita ketahui bahwa supervisi ini adalah kegiatannya. Kalau orang yang melakukan supervisi itu namanya supervisor saya lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian dari supervisi Sebelum kita tahu pengertian, kita ingat lagi fungsi dari manajemen itu ada watch P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, A-nya adalah actuating. A-nya ini sama dengan directing, sama dengan pengarahan yang di dalamnya ini A-nya ini masuk di dalamnya adalah kegiatan supervisi Kemudian yang C-nya adalah controlling. Kemarin juga ada yang teori yang ditambahkan di setelah O-nya ada S staffing jadi bisa 5
perencanaan ya, organisasi, staffing, kemudian pengarahan dan pengendalian ya atau controlling. Ya, di sini ya, jadi supervisi masuknya di sini di A-nya ya. Apa itu supervisi? Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan. Ya, di sini saya kasih warna merah ya untuk memperjelas bahwa supervisi ini adalah aktivitas pembinaan yang dirancang untuk membantu tenaga keperawatan serta staf dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien ya. Yang efektif itu seperti apa ya? Yang efektif adalah supervisi yang efektif itu dijalankan secara berjenjang dan berkesinambungan. Nah, berjenjang itu artinya seperti apa? Berjenjang itu adalah dilakukan dari manajer tertinggi hingga manajer terendah ya sebagai supervisor. Nah, manajer tertinggi kalau di dalam sebuah rumah sakit maka di situ ada manajer, atau kalau di rumah sakit umum sering disebut dengan kepala bidang perawatan. Nah, lalu di bawahnya lagi ada kepala seksi ya, kasih keperawatan. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala ruang ya, adalah kepala ruang. Di bawah kepala ruang ada ketua tim ya, kalau itu bentuknya adalah tim ya, metodenya adalah model tim. Kemudian di bawah tim itu ada perawat pelaksana ya, jadi itu dilakukan secara berjenjang ya. Kabid mensupervisi kasih ya, kemudian kasih bisa mensupervisi karu ya, kemudian kepala ruang atau karu bisa mensupervisi ketua tim ya. Kemudian dijalankan secara berkesinambungan. Artinya apa? Berkesinambungan itu artinya adalah secara terus menerus. Nah, tidak hanya terus menerus, tetapi supervisi ini juga harus terencana dan terjadwal ya. Ketika supervisi ini serampangan ya, sewaktu-waktu ya tidak terjadwal, maka ini tentu nanti akan tidak baik ya. Jadi harus terencana dan terjadwal. Nah, berikutnya supervisi perawatan juga memberikan bantuan ya, memberikan bantuan ya, tidak hanya pembinaan. Pembinaan ini kita sering kita artikan itu untuk memarahi ya, ini bukan ya. Jadi tidak hanya memarahi saja ya, tetapi juga memberikan bimbingan ya, memberikan bantuan, memberikan bimbingan ya, kemudian memberikan dukungan kepada seseorang ya, di sini staf keperawatan, untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur ya. Jadi apa yang dilaksanakan mengacu pada SPO yang sudah ditetapkan ya, prosedur atau kebijakan yang sudah ada ya. Kemudian mengembangkan keterampilan baru ya, ketika perawat baru misalnya itu belum mempunyai salah satu keterampilan ya, itu bisa dikembangkan ya keterampilan tersebut ya. Kemudian pemahaman yang lebih luas tentang pekerjaannya sehingga dapat melakukan dengan baik. Nah, ini adalah pengertian dari supervisi. Berikutnya, nah ini tujuan supervisi ya. Apa tujuan supervisi? Tujuan supervisi yang pertama adalah mengorganisasikan ya. Jadi mengorganisasikan staf dan pelaksanaan keperawatan ya. Jadi dikelompok-kelompokkan ya sesuai dengan tugas masing-masing ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang kedua adalah melatih staf dan pelaksana keperawatan ya. Di sini melatih ya, tadi kalau misalnya belum punya keterampilan ya, maka harus diberikan pelatihan ya. Kalau ada hal-hal yang baru ya, kalau misalnya yang sedang booming kemarin ya, APD ya, penggunaan APD 1, APD 2, nah ini perlu dilakukan pelatihan. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan arahan pelaksanaan tugasnya agar apa? Agar menyadari dan mengerti terhadap peran fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan perawatan ya. Jadi mengerti ya bahwa kita atau yang diskusi itu sebagai stafnya, apa yang harus dilakukan ya, pekerjaan apa yang harus dilakukan, tanggung jawab apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah tujuan dari supervisi. Kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan terhadap kemampuan staf dalam melaksanaan
dalam pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan ya. Berikutnya manfaat ya. Manfaat apa yang diperoleh dari supervisi? Yang pertama adalah dengan dilakukan supervisi maka nanti pelaksanaan tugas ya yang dilakukan oleh perawat atau staf ya ini bisa sesuai dengan pola ya, sesuai dengan pola yang ada ya, sesuai dengan perencanaan. Kemudian struktur dan hierarki sesuai dengan rencana ya. Apa yang sudah direncanakan ini bisa sesuai. Kemudian staf yang berkualitas dan dapat dikembangkan secara kontinu dan sistematis ya. Di sini ada pengembangan staf ya. Misalnya ada pelatihan-pelatihan ya, ada pendidikan berkelanjutan. Nah, ini staf ini yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu ya. Kemudian berikutnya penggunaan alat yang efektif dan efisien ya. Ketika supervisi klinik ya dilakukan di ruangan ya, ketika ada perawat sedang melakukan misalnya pemasangan infus ya, dilihat alat-alatnya apakah efektif, apakah sudah efisien ya. Nah, dilihat nih ketika dilakukan supervisi maka bisa tahu ya penggunaan alatnya itu efisien atau tidak ya. Kemudian berikutnya adalah sistem dan prosedur yang tidak menyimpang ya. Jadi tidak menyimpang dengan apa yang sudah ditetapkan ya. Dengan dilakukan supervisi ini maka bisa melihat ya prosedurnya menyimpang atau tidak. Kemudian yang terakhir, pembagian tugas wewenang ada pertimbangan objektif atau rasional ya. Jadi sesuai dengan pertimbangan yang objektif ya. Staf itu mampu ya, staf ini mampu. Nah, ini dengan supervisi maka bisa melihat langsung ya. Jadi bisa mempertimbangkan secara rasional, secara objektif. Ya, berikutnya kompetensi ya, kompetensi supervisi. Jadi kompetensi supervisi ya yang harus dimiliki yang pertama adalah dapat memberikan pengarahan ya dan petunjuk yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh staf keperawatan. Kemudian memberikan saran, nasihat dan bantuan kepada staf keperawatan. Nah, kemudian memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja ya. Jadi harus ketika ada perawat yang down maka di sini peran supervisi ya. Jadi supervisi itu mempunyai kompetensi ya, mempunyai keterampilan untuk memberikan motivasi agar bisa semangat lagi ya dalam melakukan pekerjaan. Memahami proses kelompok dinamika ya, dinamika kelompok ya. Jadi tahu proses dinamika kelompok seperti apa ya yang ada di ruangan ya. Kalau misalnya kepala ruang ya tahu jelas ini dinamikanya seperti apa ya, timnya seperti apa. Kemudian memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf keperawatan ya. Jadi kompetensinya adalah bisa melatih ya, bisa melakukan bimbingan ya yang diperlukan oleh staf perawatan. Ketika staf perawatan membutuhkan suatu keterampilan maka ini si supervisor ini dapat melakukannya ya. Kemudian melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat ya. Jadi seorang supervisor ini hendaknya mempunyai kemampuan untuk menilai penampilan dari kinerja perawat seperti apa ya. Ini sesuaikan dengan penilaian yang ada ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi yang dimiliki oleh supervisor adalah mengadakan pengawasan ya. Pengawasannya agar apa? Agar asuhan keperawatannya ini bisa lebih baik ya. Jadi dievaluasi. Kalau belum baik maka harus diperbaiki ya. Ini adalah kompetensi seorang supervisor. Berikutnya ya, ada fungsi manajemen, ada juga fungsi supervisi ya. Fungsi supervisi ini ada 4. Yang pertama adalah mengatur dan mengorganisir proses pemberian pelayanan keperawatan ya. Jadi supervisi ini bisa mengatur ya dan mengorganisir ya proses pemberian pelayanan keperawatan ya. Jadi bisa menggunakan model apa yang sesuai dengan ruangannya ya. Manajemen keperawatan profesional seperti apa, ini seorang supervisi ini bisa melakukan, mengatur dan mengorganisir. Berbicaranya harus jelas, mudah dipahami ya.
kemudian arahannya itu apakah perlu ditindaklanjuti ya, kemudian arahannya itu harus logis ya, harus masuk akal, dan pastikan bahwa arahannya itu bisa dipahami ya. Ini secara langsung ya, langsung ketemu ya. Kemudian secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ini supervisor ini tidak melihat langsung kejadian di lapangan ya, sehingga kadang-kadang ini bisa memungkinkan terjadi kesenjangan. Warahmatullahi wabarakatuh.